Bab 611, Huti itu benar-benar hampir mati. Prajurit pengintai yang dikirim segera kembali dan menangkap seorang tentara dari pasukan angin anjing. Jenderal, musuh saat ini berada di dalam istana kerajaan, tetapi pertahanan mereka sangat longgar. Kami berhasil menangkap seorang prajurit kecil. Zhong Zining mengangguk dan melihat prajurit kecil yang dibawa dalam keadaan pingsan, lalu berkata dengan tegas. Buat dia sadar. Kemudian dia memanggil Zusan. Salah satu tujuan membawa Zusan adalah untuk menjadikannya sebagai penerjemah. Prajurit kecil itu segera sadar dan melihat dirinya dikelilingi oleh tentara dari pasukan utara. Dia sangat ketakutan, wajahnya pucat, hampir saja buang air besar dan kecil, dan mulutnya berteriak ketakutan. Zhong Zining merasa terganggu, dia menekan leher prajurit itu dengan tombaknya dan berkata dengan suara dalam. Zusan, beritahu dia, jika dia bekerja sama, kami tidak akan membunuhnya. Jika tidak, aku akan menusuknya sekarang juga. Zhong Zining tampak begitu menakutkan, bahkan Zusan merasa gentar dan segera menerjemahkan ancamannya. Prajurit kecil itu segera mengangguk dengan keras. Zhong Zining mulai bertanya. Beberapa saat kemudian, semua orang di sekitarnya tampak sangat terkejut. Huti itu terluka parah dan hampir mati. Dia terluka oleh ledakan. Pasukan pengeboman komandan benar-benar hebat. Zhong Zining sangat terkejut. Jenderal besar, jadi sekarang di dalam kota hanya ada prajurit yang sangat ketakutan. Kurang lebih hanya ada lebih dari 40.000 prajurit yang memiliki kekuatan penuh. Sungguh sulit dipercaya, pasukan pengeboman yang dipimpin oleh Yang Feng melakukan pekerjaan yang luar biasa. Setelah mendengar semua yang dikatakan oleh prajurit kecil tentang serangkaian kejadian selama mundurnya pasukan besar, Zhong Zining dan yang lainnya sangat terkejut. Jenderal, saya punya ide yang berani. Jenderal, saya juga punya ide yang berani. Mendengar beberapa bawahannya berbicara, mata Zhong Zining menyipit, dan dia segera berkata, tidak mengherankan, aku juga punya ide yang berani. Sekejap, selain prajurit kecil dan Zusan, mata beberapa orang di sekitarnya mulai bersinar dalam cahaya api. Apa ide yang berani itu? Di dalam kota, Huti itu benar-benar sudah terluka parah dan sekarat, hidupnya bergantung hanya pada satu napas dari gerbang perbatasan negara sampai di sini, dan dia telah bertahan lama. Namun, dia tahu cepat atau lambat akan meninggal, tetapi dia tidak rela mati begitu saja. Dia masih ingin turun ke selatan untuk menyerang kota Fenghuo, membunuh Ji Zongqing. Dua hal besar ini belum selesai, bagaimana dia bisa mati begitu saja? Dia sangat tidak rela. Taigu ada di samping, melihat Huti itu yang sekarat di tempat tidur, para dokter di sekitar pun tidak berdaya. Sungguh pemandangan yang tak berdaya. Namun siapa yang bisa menduga, hasil akhirnya ternyata begini. Mereka sudah mundur, namun pihak lawan masih terus melakukan penyergapan. Tidak hanya di perbatasan, bahkan di jalan pulang mereka pun dipenuhi jebakan. Selama perjalanan pulang, Taigu merasa seperti terus tergoyang di pintu gerbang kematian, hanya tinggal satu langkah lagi untuk jatuh ke dalamnya. Melihat Huti itu yang hampir mati, entah mengapa dia merasa lega. Jika dipikir-pikir, bukankah ini hal yang baik? Sejak awal, negara angin anjing tidak ingin berperang, meskipun bersekutu dengan negara lain, apa keuntungan yang didapat oleh negara angin anjing pada akhirnya? Pasti hanya akan menjadi alat bagi orang lain. Selain itu, Taigu sekarang bisa meramalkan bahwa tentara Yan dari Gunung Qingfeng mungkin sudah bergerak maju dengan kekuatan penuh untuk memanfaatkan kelemahan mereka dan menaklukkan mereka. Oleh karena itu, meskipun berhasil mengalahkan dinasti Wu, berapa banyak pasukan yang tersisa dari negara angin anjing? Bisakah janji yang diberikan pihak lawan dipenuhi? Mungkin tidak. Karena kekhawatiran ini, baik Raja Angin Anjing maupun Permaisuri sangat menentang perang ini, tetapi Huti itu bersikeras. Dia memegang kendali militer, tidak ada yang bisa mengubah keputusannya, dia memutuskan perang harus terjadi. Sekarang, dia sekarat, jadi perang ini tidak perlu lagi dilanjutkan. Lagi pula, Huti itu, pencetus utama perang ini, sudah mati, perang ini tidak bisa diteruskan. Taigu melihat Huti itu yang sekarat, rasa takut di dalam hatinya perlahan menghilang, dan dia mulai merasakan dorongan untuk membunuh Huti itu di atas tempat tidur itu. Jika dia membunuh Huti itu sekarang, bukankah dia bisa mengambil alih komando pasukan?
Taigu diam-diam merencanakan. Namun, saat itu, terdengar keributan di luar. Banyak prajurit berteriak panik. Serangan musuh! Serangan musuh! Lari! Pasukan utara menyerang lagi. Rasa takut kembali memenuhi hati Taigu, dia gemetar ketakutan dan langsung bersembunyi di bawah tempat tidur. Bab 612, Zhong Zining memenggal kepala Hutietu. Siapa yang menyerang? Tentu saja, itu adalah 5.000 prajurit pilihan Zhong Zining. Di depan, 100 kavaleri masing-masing mengangkat 2 kendi anggur, diikuti 1.000 prajurit yang menyerbu masuk. 4.000 lainnya tetap di luar kota. Jika situasinya tidak menguntungkan, mereka akan segera kembali ke kota Fenghuo untuk meminta bantuan. Jangan bergerak, atau aku akan meledakkan kalian semua. Kalian tahu apa ini, kan? Jangan bertindak sembarangan, kalau tanganku gemetar, kita semua akan hancur. Jangan bergerak, aku meledakkan orang tanpa berkedip. Prajurit-prajurit utara begitu gagah, memegang kendi anggur sambil mengancam dan berteriak, menuju ke tempat Hutietu berada. Pasukan angin anjing di sepanjang jalan sangat ketakutan dan mundur terus, tak ada yang berani mendekat untuk menghalangi. Apakah ini lelucon? Pasukan utara ini membawa sesuatu yang mengerikan di dalam kendi anggur, mereka sudah merasakan dampaknya, meledak-ledak di sepanjang jalan membuat mereka hampir gila. Bahkan jenderal besar mereka pun terluka parah oleh benda ini, hampir mati. Sekarang, mereka tidak berani menaruh kendi anggur di dalam kota, melihat kendi anggur saja sudah membuat mereka ketakutan. Hebat sekali, pasukan utara ini menyerbu, meskipun jumlahnya tidak banyak, tetapi masing-masing memegang senjata mengerikan, siapa yang berani mendekat untuk mencari mati. Hanya ketakutan yang ada. Zhong Zining mendapatkan informasi ini dari prajurit kecil yang mereka tangkap, segera mencari kendi anggur di desa terdekat dan rumah kosong di luar kota, akhirnya mengumpulkan lebih dari 200 kendi. Kemudian, dengan berani mereka membawa kendi-kendi ini masuk ke dalam kota. Zhong Zining yakin bahwa musuh yang melihat mereka membawa kendi anggur dengan begitu gagah berani pasti tidak akan berani menghalangi, melarikan diri saja belum tentu sempat. Oleh karena itu, dia bertindak dengan berani. Ternyata benar, musuh di dalam kota yang melihat kendi anggur mereka hanya merasakan ketakutan, tidak ada yang berani mempertanyakan atau menghalangi. Mereka berhasil mencapai tempat Hutietu dengan leluasa. Melihat pasukan 1.000 prajurit dengan 100 kavaleri di depan, pasukan pengawal Hutietu segera keluar untuk melindunginya. Saudara-saudara, bantu aku mengamankan daerah ini, lihat aku menghancurkan mereka tanpa ampun. Zhong Zining melihat pasukan pengawal yang kurang dari 50 orang itu, segera melompat dari kudanya dengan tombak di tangan. Dengan gagah berani mengayunkan tombak, seperti naga yang keluar dari sarangnya. Sungguh keberanian yang tak tertandingi. Zhong Zining bergerak di antara puluhan orang itu dengan mudah, seperti memotong bambu, dalam waktu kurang dari 1 jam, dia berhasil membunuh seluruh pasukan pengawal. Jenderal besar, Zhong Zining, meraih ketenaran dalam satu pertempuran. Bunuh. Setelah membunuh seluruh pasukan pengawal, Zhong Zining mengikuti rute yang dijelaskan oleh prajurit kecil yang mereka tangkap, menunggangi kuda putih, memegang tombak panjang, dan langsung menerobos masuk ke dalam halaman. Ternyata benar. Dia segera melihat beberapa dokter yang panik mengelilingi sebuah tempat tidur, dan di tempat tidur itu, siapa lagi kalau bukan Hutietu. Zhong Zining tanpa basa-basi, dengan mata dingin, langsung melemparkan tombaknya. Sang komandan telah berkata, jika ingin membunuh seseorang, jangan berbicara terlalu banyak, langsung lakukan, penjahat biasanya mati karena terlalu banyak bicara. Tusuk. Tanpa kesalahan sedikit pun, tombak itu langsung menembus Hutietu di tempat tidur, lalu ujung tombak menancap di bawah papan tempat tidur. Zhong Zining melompat dari kudanya, mendarat di samping tempat tidur, dan melihat bahwa yang dia bunuh adalah Hutietu sendiri. Dia sangat gembira. Sang pejuang besar dari utara, mati tanpa sempat mengeluarkan suara. Saat itu, para dokter di sekitar sudah sangat ketakutan, terjatuh ke tanah, dengan mata penuh ketakutan memandang Zhong Zining yang berlapis baju besi. Zhong Zining merasa sangat senang, segera tertawa keras, dan berkata, "Saudara-saudara, aku telah membunuh penjahat besar Hutietu, segera umumkan kepada musuh di kota ini, yang menyerah tidak akan dibunuh, yang melawan akan dibunuh tanpa ampun." Jenderal gagah berani.
Jenderal besar luar biasa. Hebat. Penjahat besar sudah mati. Para prajurit di belakangnya segera bersorak gembira, lalu ada yang langsung meminta kepala Hutietu untuk ditunjukkan kepada musuh agar mereka menyerah. Zhong Zining tanpa basa-basi, menarik kembali tombaknya, dan langsung memenggal kepala Hutietu yang berlumuran darah dengan ujung tombaknya dan melemparkannya. Beberapa jenderal segera mengambil kepala Hutietu dan berlari keluar, sambil berteriak. Jenderal besar kalian sudah dipenggal, menyerah sekarang tidak akan dibunuh, yang melawan akan dibunuh tanpa ampun. Bab 613, Liu Sheng dan Zhang Fang bertemu perampok di malam hari. Hahaha. Zhong Zining merasa dirinya baru saja menjalani pertempuran paling memuaskan, dengan berani menyerbu masuk dan memenggal kepala musuh utama Hutietu. Sungguh prestasi yang luar biasa. Zhong Zining merasa sangat senang, dan juga sangat mengagumi Li Zun, karena Li Zun pernah mengatakan bahwa untuk menangkap penjahat, harus menangkap pemimpinnya. Oleh karena itu, ia terpikir untuk menggunakan trik ini, langsung masuk dan memenggal kepala Hutietu. Panglima tidak diragukan lagi adalah seorang jenderal yang hebat, benar-benar mengagumkan. Zhong Zining tertawa pelan. Tawa itu membuat Taigu yang bersembunyi di bawah tempat tidur ketakutan dan merangkak keluar, sambil berteriak agar tidak dibunuh, dan langsung berlutut di depan Zhong Zining. Tubuhnya yang lemas seperti terbuat dari lumpur. Zhong Zining tentu saja tidak mengerti apa yang dia teriakkan, tetapi dia mengenali orang ini dari pertempuran sebelumnya. Saat pertama kali menyerbu istana kerajaan, bukankah dia yang bertarung dengan orang ini di dalam kota? Akhirnya, meskipun bekerja sama dengan Ayuan, mereka hanya berhasil melukai lengan orang ini dan tidak bisa menahannya. Sekarang dia muncul di hadapannya, Zhong Zining tidak akan melepaskannya, dan segera mengangkat tombaknya untuk menusuk. Taigu yang mengenali Zhong Zining menjadi semakin ketakutan, ternyata dia adalah jenderal besar ini, yang hampir memotong lengannya hari itu. Orang yang menakutkan. Dia segera berlutut dan tidak berani bangkit, menutup matanya rapat-rapat, langsung menyerah. Zhong Zining melihat Taigu yang berlutut dan tidak bangkit, seketika bingung, lalu perlahan menurunkan tombaknya, melihat para dokter yang ketakutan dan meringkuk di sekitarnya, dan bertanya. Apakah ada yang mengerti bahasa dinasti Wu? Datanglah untuk membantu, jika tidak ada yang mengerti, aku akan membunuh kalian semua. Zhong Zining mengatakan akan membunuh tentu saja tidak sungguh-sungguh, hanya untuk menakut-nakuti seseorang yang mengerti bahasa dinasti Wu, dan ternyata ada seorang dokter tua yang setengah tubuhnya hampir masuk kuburan berdiri dengan tergesa-gesa, berkata, Jenderal, saya mengerti, saya mengerti. Zhong Zining segera senang, melihat orang tua itu, meskipun bahasa dinasti Wu-nya agak canggung, dia tampaknya tidak belajar sejak kecil, dan juga tidak tampak seperti orang dinasti Wu, mungkin belajar di kemudian hari. Namun, cukup untuk menjadi penerjemah. Zhong Zining segera tersenyum dan berkata, Baiklah, beritahu dia, jika dia bekerja sama dengan saya tidak akan membunuhnya. Orang tua itu segera menerjemahkan. Mendengar itu, Taigu langsung mengangguk berat. Jalan utama menuju gerbang Henggu di barat laut sangat sepi, tidak ada satupun kantor pos atau rumah di sepanjang jalan. Selain jalan, hanya ada gunung dan gunung yang gundul. Kadang-kadang ada badai pasir besar. Dalam malam yang gelap gulita, di dalam sebuah gua tanah yang rusak, cahaya api redup, ada dua pria yang meringkuk dan tidur bersama. Hei, bangun. Dalam tidur mereka, kedua orang ini tiba-tiba dibangunkan dengan tendangan. Siapa? Keduanya segera bangun, meraba-raba pisau di samping mereka, namun pisau itu sudah hilang, hanya melihat ada beberapa orang duduk di sekitar api unggun. Sekilas terlihat ada 6 orang, tapi ada suara dari luar juga. Mereka sedang dihadang oleh perampok. Sungguh sial. Tapi di tempat terpencil ini, dari mana muncul perampok? Apakah mereka benar-benar seburuk ini? Ternyata yang dibangunkan ini adalah Zhang Fang dan Liu Sheng yang berjalan dari perbatasan utara. Sekarang, jika tidak dilihat dengan saksama, tidak mungkin mengenali bahwa dua orang ini adalah wakil Raja Militer Utara yang dulu penuh semangat. Mereka berdua sekarang tampak seperti pengemis, bahkan mungkin lebih buruk dari pengemis, setidaknya pengemis punya mangkuk pecah, kadang bisa mendapatkan makanan, apa yang mereka miliki. Tidak ada apa-apa. Jika bukan karena tidak ada toko gadai di sekitar sini,
bahkan tidak ada rumah, pakaian dan pisau berharga mereka mungkin sudah digadaikan. Li Zun hanya memberi mereka air dan makanan untuk 1 hari, mereka harus berhemat, makan dan minum selama 3 hari, dengan harapan dapat berburu di sepanjang jalan, cukup untuk mengisi perut hingga mencapai gerbang Henggu. Namun, apa hasilnya? Jangankan hewan buruan, bahkan burung buta pun tidak terlihat, sepanjang jalan ini hanyalah padang pasir. Jika bukan karena sesekali menemukan rumput, mereka bertahan hidup dengan memakan rumput tersebut, mereka mungkin sudah saling bunuh dengan pisau mereka untuk bertahan hidup. Apa yang lebih fatal? Yang lebih fatal adalah mereka merasa tersesat, sudah berjalan beberapa hari dan masih berputar-putar di padang pasir ini. Kini lebih sial lagi, mereka disergap oleh perampok. Siapa kalian? Berani sekali memperlakukan kami seperti ini, tahu tidak siapa kami? Liu Sheng yang temperamennya buruk langsung berbicara dengan marah, mencoba menunjukkan kekuatannya pada orang-orang ini. Namun, sebuah tendangan dari belakang membuatnya jatuh ke tanah. Setelah tawa mengejek, seseorang berkata, "Tuan-tuan, kami tidak ingin nyawa kalian, hanya ingin menanyakan sesuatu yang diminta seseorang. Jika kalian bekerja sama maka semuanya baik-baik saja, jika tidak bekerja sama, maka kami akan memilih untuk mengambil nyawa kalian." Bab 614, sepertinya aku mengganggu urusan baik Tuan Panglima. Zhang Fang tidak berani bertindak gegabah, kelompok ini jelas bukan orang baik-baik. Jika mereka melawan sekarang, mereka berdua yang akan kalah. Oleh karena itu, mereka harus cerdas. Setelah Liu Sheng ditendang jatuh ke tanah, dia langsung menjadi tenang. Pemimpin kelompok ini berjalan mendekati mereka, dengan wajah penuh ejekan, berkata, "Sudah beberapa hari ini, pasti kalian berdua tidak makan dengan baik atau tidur nyenyak, bukan? Bagaimana pendapat kalian tentang perjalanan ini?" Perjalanan. Zhang Fang dan Liu Sheng saling memandang, tidak terlalu memahami maksud dari ucapan itu. Tidak tahu apa dendam atau permusuhan yang kalian miliki dengan kami. Jika ada, mari kita selesaikan sekarang, kami tidak akan menyesal. Zhang Fang menggertakkan giginya dan berkata dengan suara berat. Dia bisa melihat bahwa kelompok ini bukan perampok, melainkan datang khusus untuk mereka berdua. Siapa yang mengirim kelompok ini? Tidak diragukan lagi hanya satu orang, Li Zun. Dia berpura-pura melepaskan mereka, tetapi ini semua hanya tipu muslihat, sekarang inilah tujuan sebenarnya. Pemimpin kelompok itu tertawa kecil, berkata, "Dari awal kami sudah mendengar bahwa Jenderal Zhang adalah orang yang berani dan cerdas, sekarang melihatnya langsung, memang benar. Jika begitu, Jenderal Zhang seharusnya sudah menebak cukup akurat, bukan?" Wajah Zhang Fang menjadi pucat. Liu Sheng benar-benar bingung, dia tidak tahu apa yang terjadi. Pemimpin kelompok itu melanjutkan, "Kami tidak ingin nyawa kalian berdua, tapi kami memang diutus oleh seseorang. Jika kalian tidak mau bekerja sama, kami akan meninggalkan kalian di sini. Namun, tempat ini bukanlah tempat yang baik untuk dikubur, jadi pikirkan baik-baik. Apa yang kalian inginkan dari kami?" Liu Sheng yang tidak sabar langsung bertanya. Pemimpin itu tersenyum, berkata, "Sangat sederhana, orang yang mengutus kami membutuhkan bukti yang sangat penting dari kalian, lalu kalian akan bekerja untuk orang itu. Apakah sudah cukup jelas, Jenderal Liu?" Keduanya langsung terlihat pucat. Pagi hari. Li Zun terbangun oleh suara latihan pagi para prajurit di kamp militer, lalu bangkit dan berjalan ke pintu tenda. Dia melihat Ayuan sudah datang membawa seember air. "Kamu sudah bangun." Mata Ayuan terlihat lembut. Dia tidak menyangka Li Zun kembali tadi malam. "Ya." Li Zun mengangguk, lalu masuk untuk mencuci muka. Setelah berkumur dan mencuci wajahnya, Ayuan dengan penuh perhatian melepas pakaian Li Zun, melihat luka di punggungnya yang sudah sembuh, dia diam-diam merasa lega. "Hari ini ganti obat terakhir kalinya, seharusnya sudah sembuh." Ayuan berkata lembut sambil mengganti obat. Li Zun mengangguk. Beberapa hari ini dia terus-menerus sibuk, harus bepergian ke sana kemari, dan harus menunggang kuda, sehingga lukanya sembuh lebih lambat, tapi untungnya tidak ada masalah besar. "Mengapa kamu kembali tadi malam?" Setelah mengganti obat, Ayuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Setelah bertanya, wajahnya langsung memerah, sadar bahwa pertanyaannya tidak pantas. Li Zun mengusap hidungnya dan tersenyum sambil bertanya balik, "Jika aku tidak kembali,
aku harus tidur di mana? Tentu saja aku harus kembali. Aku. Wajah Ayuan memerah, tidak berkata lagi. Li Zun menariknya ke dalam pelukannya, memeluknya dengan cara yang sangat intim. Ayuan langsung terengah-engah, matanya menatap Li Zun, mereka saling memandang, suasana menjadi sangat mesra. Ayuan berusaha untuk melepaskan diri, tetapi bibirnya langsung dicium oleh Li Zun, lidahnya yang seperti ular langsung masuk ke dalam mulut Ayuan, dan Ayuan kehilangan kekuatannya, membiarkan dia melakukan apapun. Panglima, Menteri Ji ingin bertemu. Pada saat itu, terdengar laporan dari luar tenda. Ayuan ketakutan dan segera melepaskan diri dari pelukan Li Zun, sementara wajah Li Zun langsung menjadi gelap, orang tua ini datang pada waktu yang tidak tepat lagi. Ini sudah kedua kalinya dia mengganggu urusannya dengan Ayuan. Sungguh sial. Li Zun melihat wajah Ayuan yang sudah merah padam, lalu merapikan pakaiannya dengan cepat, kemudian membiarkan Ji Zongqing masuk. Menteri Ji, pagi-pagi sekali ada urusan apa? Li Zun bertanya dengan nada dingin. Ji Zongqing melihat Ayuan, berkata, sepertinya aku mengganggu urusan baik Tuan Panglima, maafkan aku. Li Zun, terdiam. Wajah Ayuan segera memerah, dia segera membawa ember air dan berlari keluar. Bicaralah tentang urusan yang sebenarnya, apa yang akan kita lakukan dengan orang yang kau bawa? Haruskah kita bunuh saja? Ji Zongqing berusaha tersenyum dan berkata dengan serius, anak itu sekarang ingin bertemu dengan ibunya. Bab 615, apakah Raja Penjaga Utara benar-benar tidak bersalah? Bertemu dengan ibunya. Li Zun mengernyitkan alisnya. Ji Zongqing tentu saja berbicara tentang Raja Anjing Angin. Apa yang perlu dilihat dari ibunya? Jangan biarkan dia bertemu. Li Zun berkata dengan suara dingin. Anak itu memiliki niat terhadap Tuo-Tuo, bahkan Tuo-Tuo sendiri hanya menghindarinya, tidak ingin bertemu dengannya, jadi Li Zun tidak bisa membiarkan dia bertemu dengan Tuo-Tuo. Namun, berbicara tentang Tuo-Tuo, tadi malam dia malah mengusir Li Zun keluar, benar-benar tidak masuk akal. Tentu saja, tidak bisa menyalahkannya. Bagaimanapun, bawahannya baru saja membantai lebih dari 40.000 orang dari pihaknya. Pada saat ini, jika dia mau berhubungan intim dengan Li Zun, jika Li Zun adalah dia, sepertinya juga tidak bisa melakukannya. Meskipun posisi mereka berbeda, orang-orang itu tetap adalah rakyat dari kerajaan Anjing Angin. Mereka adalah sesama bangsanya, bagaimana mungkin dia bisa mengabaikan semua itu dan berhubungan intim dengan Li Zun pada saat ini? Itu tidak mungkin. Namun, Li Zun masih merasa agak tidak senang, jadi dia memutuskan untuk tidak menemui Tuo-Tuo untuk sementara waktu, sampai dia bisa memahaminya. Bagaimanapun, ini sebenarnya adalah kesalahan Hu Tietu. Aku tidak tahu tentang hal ini, itu terserah bagaimana kamu mengatasinya. Tapi, sejak kamu membawa orang itu ke sini, aku perlu tahu apa rencanamu. Ji Zongqing menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak peduli, tetapi ingin tahu mengapa Li Zun membawa Raja Anjing Angin. Dia tahu bahwa Li Zun selalu memiliki tujuan dalam setiap tindakannya, tidak akan membawa seorang raja dari negara lain tanpa alasan. Li Zun selalu memiliki tujuan tertentu, tidak akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan baginya. Oleh karena itu, dia yakin bahwa Li Zun pasti memiliki maksud tertentu dengan membawa Raja Anjing Angin. Li Zun memandang orang tua ini, tersenyum ringan dan berkata, maaf, aku belum ingin memberitahumu sekarang. Ji Zongqing terdiam. Anak ini semakin lama semakin menyebalkan. Dengan memanfaatkan posisinya sebagai panglima, sekarang dia bahkan mulai mengabaikan dirinya. Misalnya, hal besar kemarin, dia tidak memberitahu sebelumnya. Sungguh menjengkelkan. Melihat Ji Zongqing terlihat kesal, Li Zun tertawa tanpa menahan diri, lalu dengan wajah serius berkata, bukan aku tidak ingin memberitahumu, tapi aku belum benar-benar memikirkannya. Jadi, tunggu beberapa hari lagi. Ketika aku sudah membuat pengaturan, mungkin aku juga membutuhkan bantuanmu. Wajah Ji Zongqing akhirnya membaik sedikit. Li Zun melanjutkan, sejak kamu sudah datang, mari kita diskusikan langkah berikutnya. Sima Qingshan yang baru saja mengalahkan tentara Hu Tietu, kekuatannya akan meningkat menjadi hampir 200.000 tentara. Meskipun kita di utara tidak lagi terjebak dalam situasi menghadapi musuh dari dua sisi, ruang untuk bermanuver juga menjadi lebih besar, tetapi menghadapi begitu banyak tentara, tidak mudah untuk segera mengakhiri perang di utara. Betul.
Sekarang Li Zun tidak hanya berpikir untuk bertahan di utara, tapi ingin mengakhirinya secepat mungkin. Bagaimanapun, jika 500.000 tentara Zhao berhasil menyeberangi sungai, maka situasi di dinasti Wu akan runtuh seperti gunung, saat itu situasinya akan sangat buruk. Jadi, dalam situasi saat ini, terobosan terakhir tetap berada di utara. Ji Zongqing mengangguk. Dia tahu bahwa batalion peledak telah benar-benar menghancurkan tentara Hu Tietu, dan bahwa daging ini pasti jatuh ke mulut Sima Qingshan, lalu berkata, "Ini perlu didiskusikan dengan baik. Sekarang Sima Qingshan tidak perlu khawatir tentang Hu Tietu melakukan tipu muslihat, dan medan perangnya bisa diperluas, bisa bergerak ke dalam wilayah kerajaan Anjing Angin, tidak lagi terbatas pada Gunung Qingfeng. Situasinya bisa menguntungkan atau merugikan kita, atau bisa menjadi dilema." Li Zun mengangguk, tiba-tiba menatap Ji Zongqing dengan dingin, berkata, "Jadi sebelum perang di utara berakhir, ada satu hal yang harus aku ketahui." Ji Zongqing segera mengernyit, dia merasa anak ini pasti akan menanyakan sesuatu yang tidak bisa dia jawab. Benar saja. Saat berikutnya, Li Zun bertanya, "Tentang 4 negara yang bersatu melawan dinasti Wu. Apakah Raja Penjaga Utara Raja Zhenbei benar-benar tidak bersalah?" "Menteri Ji, aku butuh jawaban yang jujur. Aku tahu, kamu dan Li Zeng pasti tahu sesuatu." Ji Zongqing segera ingin meninju wajah Li Zun, anak ini benar-benar selalu memikirkan hal ini. Tapi dia tidak bisa mengatakannya. Ji Zongqing berusaha menahan amarahnya, dengan tenang berkata, "Aku sudah pernah bilang, ada beberapa hal yang aku tidak tahu, bahkan jika aku tahu, aku tidak bisa memberitahumu. Termasuk hal ini." "Baiklah." Li Zun bereaksi dengan sangat tenang, dengan wajah tanpa beban berkata, "Kalau begitu, aku akan menjaga utara dengan seadanya. Mengenai cara memecahkan masalah, kamu dan Yang Mulia bisa menggunakan kekuatan tersembunyi, aku sudah berusaha semampuku. Ngomong-ngomong, besok sepertinya aku harus jalan-jalan, mungkin aku akan mengajak Ayuan melihat pemandangan padang rumput." Wajah Ji Zongqing langsung menjadi gelap. Bab 616, Raja Penjaga Utara memang tidak sepenuhnya tidak bersalah. "Sepertinya kau sudah menebak banyak hal." Ji Zongqing menghela napas dengan enggan, suaranya menjadi serius. Li Zun menatapnya, dengan senyum tipis di sudut bibirnya. "Seharusnya hal-hal ini tidak boleh kau ketahui, tapi kau telah membuktikan kemampuanmu, jadi mungkin kau berhak tahu." Ji Zongqing menghela napas lagi, memanggil penjaga di luar tenda, memberikan instruksi untuk berjaga dan melarang siapapun mendekat, lalu perlahan berkata, "Kau benar, dalam hal ini, Raja Penjaga Utara memang tidak sepenuhnya tidak bersalah." Mata Li Zun langsung menyipit. Ternyata benar. "Sebelumnya, aku sudah memberitahumu tentang hubungan antara Raja Penjaga Utara dan Yang Mulia, yang menjadi alasan mengapa kau ditugaskan ke utara untuk memegang kendali, mengambil 100.000 pasukan dari tangannya. Alasannya begitu mendesak untuk mengambil sebagian kekuasaan militer dari tangannya adalah karena orang-orang dari Departemen Rahasia menemukan bahwa Raja Penjaga Utara diam-diam berhubungan dekat dengan sekelompok orang yang menyebut diri mereka sebagai fraksi Konfusius. Dan fraksi Konfusius ini mengklaim sebagai pewaris asli dari dinasti Xia Agung di Tiongkok kuno 1000 tahun yang lalu." Ji Zongqing menceritakan dengan rinci. Li Zun mendengarkan dengan hati yang sangat terkejut. Bahkan Konfusius muncul, ini luar biasa. Konfusius di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan masa musim semi dan gugur di Tiongkok kuno, karena di dunia ini, meskipun berbagai sekolah pemikiran pernah ada 1000 tahun yang lalu, mereka tidak pernah membuat gelombang besar, sekolah-sekolah ini ada, tetapi tidak memiliki pengaruh besar. Namun, berbicara tentang Konfusius, pada masa dinasti Xia Agung 1000 tahun yang lalu, Konfusius memang pernah berjaya, dan ajaran mereka mirip dengan Konfusius di Tiongkok kuno, tetapi ada satu perbedaan besar. Menurut yang Li Zun baca di buku, Konfusius di dunia ini sebenarnya sangat suka berperang, sangat ambisius. Tak disangka ada hubungan dengan Konfusius. Aku sepertinya pernah membaca di buku kuno tentang Konfusius 1000 tahun yang lalu, tampaknya mereka sangat suka berperang. Apakah kerjasama 4 negara melawan dinasti Wu ini adalah perbuatan Konfusius? Li Zun bertanya dengan penasaran. Ji Zongqing menggelengkan kepala, berkata, "Catatan dalam buku kuno sebenarnya salah. Sekolah Konfusius asli sebenarnya tidak suka berperang, mereka lebih mengajarkan tentang pengembangan diri dan tata negara, serta nilai-nilai seperti kebajikan dan sopan santun.
Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Li Zun benar-benar terkejut. Menurut yang dikatakan orang tua ini, Konfusius di dunia ini sebenarnya sangat mirip dengan yang ada di Tiongkok kuno. Lalu apa yang terjadi sekarang? Mengapa Konfusius yang muncul sekarang sangat suka berperang? Ji Zongqing menatap Li Zun dengan senyum sinis. Kenapa? Bukankah kau cukup cerdik? Kenapa tidak bisa memahami ini? Kau harus tahu, sejarah pergantian dinasti selalu ditulis oleh pemenang. Jadi, Konfusius sekarang hanya mencuri hasil kemenangan Konfusius asli. Jika harus memberi mereka nama, aku lebih suka menyebut mereka sebagai sekolah perang. Sekolah perang. Begitu hebat. Li Zun sangat terkejut, tetapi mendengar Ji Zongqing melanjutkan penjelasannya. Aku telah mempelajari dengan cermat Konfusius yang disebut sebagai asli ini. Ajaran utama mereka adalah untuk menyatukan dunia. Bagaimana cara menyatukan dunia? Tentu saja dengan perang, tentu saja dengan menjadi raja dan menguasai. Mereka percaya bahwa hal terbaik untuk rakyat adalah hanya ada satu dinasti di bawah langit. Hanya dengan begitu tidak akan ada perang, hanya dengan begitu kedamaian sejati akan tercapai. Jadi, mereka mendukung satu dinasti dan kemudian menghancurkan negara-negara lainnya. Li Zun semakin terkejut. Ini mirip dengan pemikiran Qin Shi Huang. Astaga, dia sangat setuju. Karena sejarah Tiongkok kuno telah membuktikan, Qin Shi Huang menjadi kaisar sepanjang masa karena menyatukan semua negeri. Jika ada penguasa tunggal, itu pasti akan mengurangi kekacauan, seperti 7 negara yang bersaing di masa perang negara di Tiongkok kuno, 5 hegemoni di masa musim semi dan gugur, mereka terus berperang untuk kekuasaan, membuat rakyat menderita. Saat ini, dunia ini juga memiliki banyak negara, dan setiap dari mereka ingin menguasai Tiongkok, jadi mereka terus berperang, terus berperang. Hari ini kau menguasai Tiongkok, besok aku juga ingin menguasai Tiongkok, jadi kita bertarung lagi, ini tidak ada habisnya kecuali salah satu pihak benar-benar dimusnahkan. Apa solusi terbaik untuk menghentikan kekacauan ini? Solusi terbaik adalah menyatukan dunia, seperti Qin Shi Huang, menguasai dunia, menghancurkan semua pihak. Biarkan hanya ada satu dinasti di bawah langit. Ji Zongqing berkata, aku curiga Konfusius yang disebut asli ini sebenarnya adalah keturunan keluarga kerajaan dinasti Xia Agung 1000 tahun yang lalu, mereka tidak menyerah dan ingin kembali menguasai dunia. Bab 617, Asal-usul yang mungkin dari Konfusius. Li Zun langsung terkejut. Keturunan kerajaan Xia Agung 1000 tahun yang lalu. Benarkah itu? Namun, ini hanya dugaan dan kecurigaan saja. Aku tidak memiliki bukti pasti bahwa mereka adalah keturunan kerajaan Xia Agung, kata Ji Zongqing. Li Zun tiba-tiba teringat akan makam kerajaan di bawah taman kerajaan. Menurut prasasti di sana, makam tersebut adalah milik seorang raja dari dinasti Xia Agung. Selain makam bawah tanah ini, Li Zun juga teringat satu hal lagi, yaitu bagaimana Pangeran keempat mengetahui tentang makam bawah tanah tersebut dan bagaimana dia mengetahui jalur rahasia tersebut. Bahkan, Li Zeng juga tampaknya tahu tentang hal itu, setidaknya ketika Li Zun berada di penjara, Shen Kuo tahu dengan sangat jelas tentang jalur tersebut. Shen Kuo mengatakan bahwa Li Zeng tampaknya baru mengetahuinya saat menangkap Li Zun. Namun, bagaimana mungkin? Itu Li Zeng. Li Zeng yang ahli dalam seni kerajaan. Jadi, bagaimana Pangeran keempat bisa tahu tentang jalur rahasia tersebut dan menempatkan pasukan di sana sebelumnya? Bagaimana dia mengetahuinya? Apakah mungkin Pangeran keempat memiliki hubungan dengan Konfusius yang disebut sebagai asli ini? Memikirkannya lebih dalam, ini sangat masuk akal. Li Zun tiba-tiba bertanya, menurut pendapat Perdana Menteri Ji, dinasti mana yang saat ini didukung oleh Konfusius yang disebut sebagai asli ini? Ji Zongqing menatap Li Zun sejenak, berpikir, ragu-ragu sebentar, lalu berkata, Jenderal, lihatlah negara-negara besar di dunia ini, saat ini negara besar mana yang tidak memiliki gerakan apapun. Li Zun menyipitkan mata, berkata, Perdana Menteri Ji maksudkan Qi yang terletak jauh di barat laut, bahkan lebih jauh ke barat. Qi dan Chu berada di barat laut dinasti Wu, bisa juga disebut barat. Kekuatan Qi dan Chu hampir seimbang, keduanya sangat kuat. Selain itu, Qi juga berasal dari negara kuno Shang. Tetapi, jika dugaan Perdana Menteri Ji benar, mengapa keturunan Xia Agung mendukung dinasti yang berasal dari negara kuno Shang?
Li Zun merasa bingung, yang dia tahu adalah bahwa Qi tampaknya bukan dinasti asli Tiongkok. Ji Zongqing tersenyum dan berkata, tampaknya Jenderal tidak cukup berpengetahuan. Apakah saat membaca banyak buku, Jenderal tidak menemukan bahwa negara kuno Shang adalah negara vasal dinasti Xia Agung 1000 tahun yang lalu? Pada masa itu, dinasti Xia Agung memiliki 3 pangeran besar, salah satunya adalah Pangeran Shang yang diberikan wilayah vasal. Wilayah tersebut terletak di barat laut, wilayah yang luas dan besar, pangeran dapat memiliki puluhan ribu tentara di wilayah mereka. Karena itu, negara kuno Shang menjadi semakin kuat, menjadi negara vasal yang sangat kuat dan bisa bersaing untuk menguasai dunia. Setelah negara kuno Shang runtuh, terpecah menjadi beberapa negara besar seperti negara kuno Dayang, Qi, Lu, dan Zhou serta beberapa negara kecil. Negara kuno Dayang runtuh sekitar 400 tahun yang lalu, Lu dan Zhou bergabung menjadi negara Chu sekitar 300 tahun yang lalu. Jadi, Qi yang berasal dari negara kuno Shang juga bisa dianggap sebagai penerus dinasti Xia Agung. Jadi, mengapa tidak mendukung Qi? Li Zun baru sadar. Para pangeran dan vasal ini mirip dengan periode dinasti Shang dan Zhou di Tiongkok kuno. Memikirkan lebih dalam, dinasti Xia Agung 1000 tahun yang lalu memang menguasai wilayah yang termasuk daerah yang sekarang menjadi negara Chu dan Qi. Selain daerah Yanzhou di timur Sungai Dasen, dinasti Xia Agung benar-benar menguasai wilayah yang sangat luas. Berbeda dengan dinasti Wu saat ini, dari ibu kota ke perbatasan hanya memerlukan waktu 10 hari perjalanan. Di dinasti kuno Tiongkok yang kuat, perjalanan tentara bisa memakan waktu 3 bulan, tidak sebanding dengan sejarah di tanah kelahirannya. Li Zun mengangguk perlahan, tiba-tiba muncul ide aneh. Mungkinkah Konfusius yang disebut asli ini mendukung dinasti Wu? Mungkinkah mereka mendukung Li Zeng? Atau putra mahkota dinasti Wu? Jika Konfusius yang disebut asli ini mendukung pangeran keempat, maka pengetahuan pangeran keempat tentang jalur rahasia di makam bawah tanah tersebut masuk akal. Bagaimanapun, itu adalah makam raja dari dinasti Xia Agung. Namun, Li Zun hanya menebak secara liar. Ji Zongqing mengerutkan kening, menatap Li Zun, berkata, aku sudah lama memberitahumu, ada beberapa hal yang meskipun aku tahu, tidak bisa aku katakan padamu. Hal-hal yang aku ceritakan hari ini sudah merupakan pengecualian, tapi Jenderal harus ingat, ada beberapa hal yang tidak bisa sembarangan diungkapkan. Li Zun tersenyum malu-malu, berkata, tidak, aku hanya menebak saja, Perdana Menteri Ji tidak perlu menganggapnya serius. Li Zun segera kembali ke topik utama, bertanya, jika Raja Penjaga Utara tidak sepenuhnya bersih, apakah kita masih bisa mempercayainya? Apakah kita benar-benar bisa menyerahkan benteng Henggu padanya? Jangan sampai dia menusuk kita dari belakang. Bab 618, Zhong Zining merebut kesempatan dari Sima Qingshan. Ketika topik ini diangkat, Ji Zongqing segera mengangguk dan berkata, meskipun Raja Penjaga Utara tidak sepenuhnya bersih, dan mungkin saja dia akan mengkhianati Kaisar, tetapi dia tidak akan pernah mengkhianati dinasti Wu, apalagi keluarga Li. Jadi, kamu bisa tenang, benteng Henggu bisa dipercayakan padanya. Begitu mempercayainya, Li Zun mencibir. Namun, dia juga merasa bahwa apa yang dikatakan orang tua itu benar. Jika Raja Penjaga Utara tidak dapat dipercaya, tentara Zhao mungkin sudah berhasil menyeberangi sungai dan menyerang mereka. Namun, hubungan antara Raja Penjaga Utara dan Li Zeng yang sampai sejauh ini benar-benar mengagumkan. Melihat sejarah Tiongkok kuno, tidak ada ikatan persaudaraan dalam keluarga kerajaan. Mereka akan membunuh satu sama lain tanpa ada rasa belas kasihan. Bagi keluarga kerajaan, meskipun mereka adalah saudara kandung, mereka bisa saling membunuh kapan saja. Li Zun, yang telah hidup 2 kali, sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, setelah melewati 1 tahun di dunia ini, dia hanya ingin hidup tenang. Jika bukan karena tekanan dari putra mahkota, pangeran kelima, dan pangeran ketiga yang terus-menerus menargetkannya, serta keinginan Li Zeng untuk mengirimnya ke kota Linsun untuk mati, mungkin dia masih akan menjadi orang yang santai. Pikirkan tentang itu, kekuasaan 100.000 tentara di perbatasan utara yang dibagi ke tangannya juga merupakan peringatan dari Li Zeng kepada Raja Penjaga Utara. Keluarga kerajaan ini benar-benar menarik. Ji Zongqing berkata, sekarang kamu sudah tahu apa yang ingin kamu ketahui, kamu pasti sudah memiliki rencana, kan? Jangan berpikir untuk meminta Kaisar mengeluarkan langkah terakhir.
Biarkan aku memberitahumu, ada hal-hal yang tidak seharusnya muncul sekarang. Jika muncul, nasib dinasti Wu akan menghadapi badai yang lebih besar, yang tidak dapat ditanggung oleh kita atau rakyat. Walaupun identitas jenderal masih penuh dengan misteri, kamu tetap adalah orang dari keluarga Li. Nasib dinasti Li, kamu harus mempertimbangkannya dengan baik. Li Zun mengangguk dan berkata, "Ah, Perdana Menteri Ji benar. Oke, apakah ayahku adalah Li Zeng atau Li Tiantian sebenarnya tidak ada hubungannya. Dalam menghadapi masalah besar dan dengan pandangan yang luas, terus mengkhawatirkan hal-hal ini memang terlihat konyol dan tidak penting." Mendengar itu, Ji Zongqing tampak sedikit puas. Akhirnya, anak ini mengatakan sesuatu yang masuk akal. "Perdana Menteri Ji, aku masih punya satu pertanyaan lagi," kata Li Zun tiba-tiba. Ji Zongqing mengernyit. Anak ini mengapa banyak sekali pertanyaannya. Namun, dia tetap berkata, "Apa pertanyaannya? Tanyakan semuanya sekaligus." "Perdana Menteri Ji, siapa sebenarnya pemimpin dari Konfusius yang disebut asli ini?" "Apakah Perdana Menteri Ji tahu siapa pemimpinnya?" tanya Li Zun. Jika ini adalah sejarah Tiongkok kuno, dia tidak perlu berpikir dua kali, dia pasti tahu bahwa itu adalah Kongzi atau murid-murid Kongzi. Namun sayangnya, ini bukan Tiongkok kuno. Jadi, siapa pemimpin dari kelompok yang telah merebut buah asli dari Konfusius ini? Sekarang terlihat, kelompok di balik ini adalah inti dari masalah perang ini. Namun, Ji Zongqing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini adalah pertanyaan yang benar-benar salah kamu tanyakan. Aku juga tidak tahu." "Oh, baiklah, aku masih punya satu pertanyaan lagi." Li Zun mengangguk. "Tidak, itu tadi adalah pertanyaan terakhir." Ji Zongqing tersenyum dingin. Dia langsung berbalik dan pergi, tidak memberi Li Zun kesempatan untuk bertanya lebih banyak. "Aku." Li Zun langsung merasa kecewa. Dia masih ingin bertanya apakah orang tua ini tahu tentang Pangeran Keempat. Pangeran Keempat adalah pelaku utama di balik pembunuhan Pangeran Ketujuh. Pada tengah hari, Ji Zongqing tiba-tiba kembali dengan ekspresi aneh dan melapor. Baru saja seorang mata-mata melaporkan bahwa Zining membawa pasukan menyerbu ibu kota negara Anjing Angin, membunuh jenderal musuh Hutietu, dan menangkap 50.000 tentara Anjing Angin. Dia meminta jenderal untuk mengirim pasukan untuk menyambut mereka. "Apa?" Li Zun langsung terkejut dan melompat. "Astaga! Benarkah? Zhong Zining merebut kesempatan dari Sima Qingshan. Tapi bukankah dia hanya memiliki 5.000 orang? Bahkan jika tentara Hutietu sangat lemah, satu orang saja sudah cukup untuk mengalahkan mereka semua dengan ludahnya." Bab 619, Panglima, apakah Anda dengan sengaja mengatur ini untuk Zining? Perdana Menteri Ji, apakah Anda yakin ini bukan lelucon dengan saya? Li Zun merasa seperti dalam mimpi, bahwa Zhong Zining berhasil membunuh Hutietu dengan hanya 5.000 tentara, dan kemudian menangkap 50.000 tentara Anjing Angin. Sungguh tidak masuk akal. Ji Zongqing berkata, "Saya juga merasa sulit dipercaya, tetapi memang bukan lelucon dengan pangeran. Pangeran harus segera mengirim pasukan, saya yakin pasukan besar Sima Qingshan sudah mencapai ibu kota Anjing Angin, dan jika mereka mengetahui bahwa Zining hanya membawa 5.000 pasukan, mereka pasti akan mengejar." Baiklah. Li Zun juga menyadari situasinya mendesak, jadi dia langsung berkata, "Segera perintahkan Wang Sheng untuk memimpin 100.000 pasukan dan pergi menyambut mereka." Baik, Ji Zongqing menerima tanda tentara dari Li Zun dan segera pergi untuk mengatur pasukan. Ayuan kembali dari makanannya dan mendengar kehebohan Li Zun, dia juga terkejut. Dia spontan berkata, "Panglima, jika itu terjadi, apakah itu berarti perang di perbatasan utara akan berakhir lebih awal?" Li Zun tersenyum dan berkata, "Sepertinya begitu, saya tidak menyangka bahwa Jenderal Zhong, yang terlihat seperti orang bodoh, sebenarnya adalah orang yang licik. Jika ini pada umumnya, tidak ada yang akan berani hanya membawa 5.000 pasukan untuk menyerang, terutama ketika musuh adalah tentara yang rusak dan pemimpin mereka berada di ambang kematian. Dia benar-benar mengejutkan saya. Memikirkannya lebih jauh. Selain dari keterampilan bela diri Li Yuanfang, anak ini tidak terlalu mirip dengan Li Yuanfang. Setidaknya Li Yuanfang lebih sering menggunakan pedang dan panah, sedangkan anak ini lebih suka berkuda dengan tombak panjangnya, dan sangat berani, dia memiliki semangat mirip dengan Zhao Zilong dari Changshan.
Mungkin lebih baik memanggilnya Zhong Zilong dari perbatasan utara. Yuan juga kaget, berkata, Jenderal Zhong benar-benar berani dan cerdas. Li Zun mengangguk sambil tersenyum. Kemudian mereka mulai makan. Setelah Ji Zongqing mengatur pasukan Wang Sheng, dia kembali ke kamp dan langsung bertanya, Panglima, apakah Anda sengaja meninggalkan Xining di utara untuk menunggu hal ini terjadi? Ini sangat berbahaya. Li Zun terdiam. Aduh, aku salah paham. Namun, setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Aku tidak menyangka aku masih belum bisa menipumu, Perdana Menteri Ji. Ji Zongqing langsung marah, berkata, apakah Anda menyadari seberapa berbahayanya ini? Mengirim 5.000 pasukan melawan 50.000 musuh, bahkan jika mereka adalah tentara yang hampir hancur dan Huti itu sekarat, cukup hanya dengan sedikit perlawanan, Xining dan mereka akan berada dalam bahaya. Zhong Xining adalah keponakannya, bagaimana jika dia mati di sana? Bagaimana dia akan menjelaskan kepada saudara perempuannya? Saudara perempuannya sudah tua, tapi dia bahkan akan mengorbankan hidupnya. Li Zun melihat ekspresi kesal Ji Zongqing, dia merasa sangat senang di dalam hatinya. Bagus. Dia menikmati melihat wajah tua itu marah. Dia sekarang marah padanya, tapi ketika keponakannya sendiri memberitahu dia kebenarannya, dia pasti akan merasa malu. Hahaha. Li Zun tertawa dalam hatinya. Mendapatkan beberapa puluh ribu tentara yang ditangkap oleh Huti itu adalah hal yang besar. Jenderal kedua Yan, Sima Ye, memimpin pasukan untuk bergabung, meskipun dia masih dalam kondisi yang sangat buruk, dia tetap bersikap tegar. Dengan 60.000 tentara berjalan dengan gagah perkasa, mereka akhirnya tiba di ibu kota Anjing Angin pada fajar yang cerah. Namun, ketika mereka melihat ke arah sana, kota kosong tanpa suara, itu sangat menakutkan. Sima Ye segera bingung, berkata, tentara Huti itu tidak berada di dalam kota. Dia langsung mengirim orang untuk menyelidiki, dan hasilnya adalah kota itu benar-benar kosong. Kota kosong, lalu tentara Anjing Angin kemana? Mustahil, tentara Huti itu kemana? Mungkinkah mereka tahu bahwa kami akan datang, jadi mereka melarikan diri lebih awal? Para jenderal Yan segera memulai diskusi panas. Sima Ye juga sangat tidak percaya, tentara yang dianggapnya daging mulutnya, tentara Anjing Angin, sekarang direbut oleh pasukan 5.000 dari pasukan utara. Bagaimana mungkin? Dia tidak percaya. Bab 620, lebih baik mundur. Sima Ye segera memimpin pasukannya ke selatan untuk mengejar. Tanpa mempedulikan apakah itu benar atau tidak, mereka perlu mengejar untuk memastikan. Dengan 60.000 pasukan bergerak dengan gagahnya, mereka segera menemukan jejak kacau, tanpa ragu-ragu ditinggalkan oleh 5.000 pasukan garnisun utara dan 50.000 tawanan mereka menuju ke selatan. Ini memang benar. Ini benar-benar tidak masuk akal. Apakah pasukan Anjing Angin semua bodoh? Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan 5.000 orang. Tidakkah Anda dengar? Kepala Huti itu dipenggal dan diparade di kota. Jika itu terjadi padamu, apakah kamu berani memberontak? Sekarang kamu menyebutkannya, aku memang merasa agak lemah. Jika kepala Sima Qingshan diparade di depan mereka, menuntut penyerahan, mereka mungkin juga akan menyerah. Ini bukan tentang jumlah tetapi tentang ketiadaan pemimpin. Tidak peduli berapa banyak orang, tanpa kepemimpinan, mereka seperti lalat tanpa kepala. Di hadapan tentara yang perkasa dan mampu mengalahkan jenderal musuh, mereka pasti akan dibantai. Kebetulan, garnisun utara terkenal karena keganasannya. Keluarga Zhao mengerikan di daratan, tetapi garnisun utara tidak kalah mengerikan. Mereka adalah prajurit yang dibesarkan oleh Li Tong, pangeran garnisun utara, dan mereka benar-benar mengerikan. Wajah Sima Ye menggelap. Bagaimana bisa mereka membiarkan hanya 5.000 pasukan mengambil 50.000 prajurit tawanan? Dia tidak akan membiarkannya. Segera, dia berkata kepada jenderalnya, sekarang Huti itu telah terbunuh, pasukan Anjing Angin tidak memiliki pemimpin. Selama kita mengejar mereka dan membunuh 5.000 pasukan garnisun utara itu, akan mudah untuk menaklukkan pasukan 50.000 ini, menambah kekuatan kita. Jenderal benar. Sebuah tentara tanpa komandan seperti anak panah tanpa ujungnya, tidak layak untuk dikhawatirkan. Tolong pimpin kami ke selatan segera. Ya, tolong pimpin kami ke selatan untuk mengejar musuh dan memusnahkan pasukan garnisun utara itu. Ya,
musnahkan mereka sepenuhnya. Jenderal, tolong pimpin kami ke selatan. Sima Ye, setelah mendengar ini, segera tersenyum dingin dan berkata, baiklah, saudara-saudara, ikuti saya ke selatan. Dengan itu, dia memimpin pasukan besar dalam mengejar jejak. Namun, tidak lama setelah itu, barisan depan jatuh ke dalam lubang besar dan tertusuk oleh tombak, mati seketika. Ini adalah perangkap. Cepat, mundur. Sialan. Seluruh pasukan sangat terkejut. Terutama Sima Ye, yang segera mengingat beberapa kenangan yang tidak menyenangkan, dan wajahnya pucat. Sialan garnisun utara, menggunakan trik yang sama lagi. Sialan. Sialan semua. Lubang itu tidak kecil, jadi barisan depan kehilangan lebih dari 100 orang seketika, sangat mempengaruhi moral. Sima Ye mengutuk dengan marah. Dia ingin menangkap seorang prajurit garnisun utara dan menusuknya untuk melepaskan kemarahannya. Sima Ye segera memerintahkan pasukan, jangan ambil jalan utama, ambil jalan samping. Pasukan sekali lagi maju dengan gagahnya, kali ini tanpa kecelakaan, maju 10 mil sekaligus. Sima Ye merasa lega, merasa bahwa keputusannya memang bijak. Dia segera meningkatkan moral, berkata dengan keras, saudara-saudara, tidak ada dari kami di pasukan Yan yang pengecut. Terakhir kali, Ji Zongqing menipu kita, dan kali ini, kita akan membunuh 5.000 dari mereka. Kali terakhir, dia hampir ditembak mati dan telah terluka parah, berbaring di tempat tidur kematian untuk sementara waktu. Baru sekarang lukanya mengering, tetapi luka dalamnya belum sembuh. Namun, kali ini adalah kemenangan besar, dan dia tidak bisa tidak datang secara pribadi. Tetapi Ji Zongqing telah melampaui batasnya lagi, sebenarnya merampas makanan dari mulutnya. Bagaimana mungkin dia membiarkannya begitu mudah? Baiklah. Bunuh. Potong mereka dan beritahu Ji Zongqing, utang darah harus dibayar dengan darah. Bunuh. Para prajurit merespons dengan semangat, moral mereka sangat meningkat. Boom. Ketika semangat mereka ditingkatkan, Sima Ye juga merasa bergairah dan merasa bahwa mungkin dia benar-benar bisa mengambil alih dari pamannya. Tetapi tiba-tiba, dia merasa kudanya tergelincir, dan dia dan kudanya jatuh ke dalam lubang besar bersama-sama. Sima Ye mengutuk dalam hati, sambil mengutuk nasibnya. Mengapa ada lubang di pinggir jalan? Boom, boom. Satu demi satu, kavaleri di belakangnya juga jatuh ke dalam lubang, ada yang tertusuk, ada yang terinjak oleh kuda, menyebabkan kekacauan dan kepanikan di antara pasukan. Jenderal! 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 Orang-orang di sekitar segera terkejut dan melompat turun untuk memeriksanya. Mereka menemukan bahwa Sima Ye dengan beruntung berhasil menghindari ditusuk oleh tombak tajam tetapi menjadi tidak sadar karena kudanya. Segera, para yang selamat saling memandang, menghela nafas. Lebih baik kita mundur. Bersambung ke bab 621. Terima kasih.